الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum, segala puji bagi Allah. Mari kita haturkan rasa syukur kita atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, bismillah, dengan izin Allah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan ibadah yang saya rasa tidak mudah untuk kita bisa melaksanakannya secara istiqomah. Karena kalau kita coba cermati, kita lihat kembali bahwa masih banyak orang yang di luar sana yang mengaku Islam tetapi belum terpanggil untuk memenuhi panggilan ibadah Jumat. Padahal Allah sudah menyuruh dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya ila sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Wahai orang beriman, jika diseru, jika datang panggilan untuk melaksanakan ibadah Jumat, maka penuhi panggilan itu dan tinggalkan segala macam transaksimu yang bisa mendatangkan keberuntungan. Yaitu kita patut bersyukur karena bagaimanapun juga kita sadar bahwa kalau lakukan karena rahmat Allah, karena karunia Allah, pasti kita akan merasakan rugi karena kita akan sama seperti yang lain tidak bisa menjalankan ibadah sholat Jumat pada siang hari. Salam dan salam semoga tetap limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan juga pengikut setianya. Pesan berikutnya tidak akan pentingnya dan mari kita tingkatkan pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kita mati melainkan ketika kita sudah menjadikan diri kita orang-orang yang sudah berserah diri. Masyaallah muslimin Allah, kalau kita merenungkan kembali tentang misi hidup kita, kita harus ingat bahwa ternyata misi hidup kita adalah menjadikan diri kita orang yang baik. Di dalam surat Al-Baqarah di ayat 21 Allah sudah tegas mengingatkan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kamu yang telah menciptakan kamu dan juga orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Dialah yang telah menjadikan untuk kita semuanya bumi sebagai tempat kita berpijak, langit sebagai hamparan, dan dari langit itu Allah menurunkan air hujan, dan dari air hujan itu menumbuhkan biji-bijian jadi tanaman yang akhirnya menjadi rizki untuk kita konsumsi. Karena itu fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Karena itu jangan kamu pernah sekutukan Allah. Jangan kamu jadikan tandingan di samping Allah jika kamu termasuk orang-orang yang memahami. Jadi kalau kita melihat misi hidup kita itu tidak lain adalah kita menjadikan diri kita orang yang baik sepanjang hidup kita. Di dalam ayat yang lain sudah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah padaku. Di situ Allah dengan tegas menyatakan ma uridu minhum birizqin wa ma uridu aytimun. Innallaha huwa razzaqul quwwatil matin. Allah tidak menginginkan dari kita jin dan manusia itu apa? Sembahan. Tidak menginginkan dari kita rezeki, makanan. Karena dialah Ar-Razzaq, zat yang memberikan rezeki, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Kata mari kita sadari status kita sebagai makhluk yang tidak bisa lepas dari karunia Allah itu, maka kita harus serius di dalam menjalankan perintah agama ini. Karena itu ditekankan di dalam firman Allah yang lain di ayat surah Ali Imran ayat 102, Allah sudah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa
dengan memahami esensi daripada perintah agama ini, dan kita sadar bahwa proses ketakwaan itu harus kita rawat dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti kita teledor kemudian mengabaikan perintah-perintah yang sudah menjadi suratan takdir kita. Dan kita harus ingat bahwa misi hidup kita adalah menjadikan diri kita orang-orang yang berserah diri. Karena itu kita perlu memahami tentang esensi dari ketakwaan itulah. Jadi kalau kita coba renungkan kembali bahwa ketika Allah memberikan fasilitas hidup pada kita yang berupa bumi sebagai tempat kita berpijak, langit sebagai atapnya, dan dari langit itu Allah menurunkan air hujan, dan air hujan itu Allah menumbuhkan biji-biji menjadi tanaman yang akhirnya berbuah untuk kita konsumsi. Maka kita harus sadar bahwa ini ada kompensasi yang harus coba kita bayar, yang harus kita tunaikan apa? Ya, ini kita seharusnya bisa mensyukuri setiap nikmat-nikmat yang kita terima. Tadi itu persoalan yang harus coba kita pahami adalah bagaimana kita merawat ya fasilitas yang Allah berikan pada kita itu dengan bersama-sama untuk mengkondisikan diri kita, mentarbiyah diri kita menjadi orang-orang yang siap diatur oleh Allah kapanpun dimanapun. Karena itulah yang menjadi persoalan yang perlu coba kita kuatkan, kita kokohkan adalah bagaimana kita bisa secara istiqomah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa kita istiqomahkan sebagai sarana kita untuk merawat agar ketakwaan itu terus tumbuh subur dalam diri kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ada beberapa rangkaian ibadah yang harus coba kita ingat kembali. Bahwa ternyata ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tidak boleh kita putus, dalam pengertian tidak boleh kita hentikan ketika ada sebuah momen yang sudah kita tinggalkan. Maksudnya apa? Dalam bulan Ramadan, kalau kemarin kita sudah dengan susah payah mentarbiyah diri kita untuk menjadi orang-orang yang siap diatur oleh Allah dengan perintah-perintah yang berupa puasa, kemudian sholat malam, kemudian melakukan itikaf dan sebagainya, itu jangan kita hentikan sama sekali, karena ini adalah sebuah proses yang harus selalu kita lakukan secara berkesinambungan. Sehingga pemahamannya adalah ketika kita menjadi orang yang ingin terus dicintai oleh Allah, maka kita harus senantiasa menghidupkan aktivitas-aktivitas yang sudah kita jalankan itu. Salat malam yang kita kerjakan, ya, salat malam jangan terhenti lantaran Ramadan sudah berlalu. Puasa yang kita lakukan jangan terhenti karena Ramadan sudah berlalu. Semua itu harus ada manajemen yang harus coba kita lakukan. Karena kalau itu kita lakukan, kita hentikan aktivitas ibadah itu, kita akan terlalu rapuh diri kita untuk bagaimana kita menghidupkan aktivitas-aktivitas itu nanti ketika Ramadan berikutnya. Karena itu selain aktivitas Ramadan yang kita lakukan itu yang bisa kita kondisikan ya pada bulan Ramadan, mari kita biasakan untuk bagaimana menghidupkan aktivitas-aktivitas semacam salat malam ataupun ibadah yang lain itu di dalam ibadah-ibadah keseharian kita. Saya memberikan resep contoh yang diajarkan baginda Rasulullah SAW ya. Suatu saat baginda Rasulullah SAW pernah menanyakan kepada Abu Bakar As-Siddiq ya, apa yang dilakukan? Bagaimana engkau menjalankan ibadah witir? Maksudnya sholat malam yang dikerjakan oleh Abu Bakar itu bagaimana? Kemudian Abu Bakar dengan tegas menyatakan, saya melakukan witir di awal malam. Maksudnya apa? Setelah selesai menjalankan ibadah sholat ba'diyah isya, kemudian ditambahkan lagi melakukan sholat 2 rakaat dan 1 witir. Insya Allah dengan model yang kita lakukan ini, kita akan bisa istiqomah untuk menghidupkan sholat malam itu sepanjang hidup kita. Karena kita sudah ingat di dalam surat Al-Isra, Allah sudah dengan tegas menyatakan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam hendaknya kan lakukan tahajud. Semoga dengan tahajud yang kamu lakukan, Allah akan mengangkat kita di tempat yang terpuji. Ini cara kita agar kita itu bisa terus ya mewarnai hidup kita dengan aktivitas-aktivitas yang memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Dan itu harus terus kita lakukan sepanjang waktu, sepanjang hidup kita. Karena Allah sudah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah 208, Allah sudah mengingatkan,
Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang beriman, masuklah kalian, jadilah kalian orang Islam yang totalitas, yang seutuhnya. Dan jangan kami ikuti jejak langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kita semuanya. Karena itu mari kita coba proyeksikan, kita jadwalkan, kita agendakan aktivitas-aktivitas yang menjadi ritme dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah kalau kita melihat ya bagaimana agenda yang telah dicanangkan, yang sudah diprogramkan oleh masjid kita ini, kita patut bersyukur karena kita paling tidak kita dalam beberapa minggu ke depan ya kita mendapatkan siraman rohani. Tujuannya itu apa? Agar kita itu mendapatkan materi yang bisa menjadikan kita faham tentang urusan agama ini dan kita menjadi orang-orang yang siap untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan itu harus terus kita lakukan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di samping ibadah salat malam yang itu menjadi bagian dari kehidupan kita, maka yang berikutnya adalah mari kita biasakan juga senantiasa melakukan puasa meskipun puasa Ramadan sudah berlalu. Maksudnya apa? Ya. Baginda Rasulullah SAW memberikan contoh teladan pada kita. Beliau menceritakan tentang puasa Nabi Daud. Nabi Daud puasa sehari berbuka. Sehari buka, sehari berbuka, terusnya. Sehari puasa, sehari berbuka, demikian seterusnya. Dan itu sepanjang waktu yang termasuk juga malamnya dilakukan seperti itu. Jadi kalau kita bisa mengadopsi, meniru apa yang dicontohkan oleh Nabi Daud, usahakan kita bisa melakukannya meskipun Ramadan sudah berlalu. Kalau kita tidak mampu, maka lakukan puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin, fadilahnya apa? Itu hari di mana baginda Rasulullah SAW dilahirkan, dan hari Kamis apa? Hari di mana amal itu diangkat oleh Allah kepada Allah SWT. Jadi ada opsi yang bisa kita lakukan. Dan kalau kita tidak mampu untuk melakukan itu, maka lakukan puasa 3 hari dalam 1 bulan, puasa Ayyamul Bid, puasa tanggal 13, 14, 15 pada bulan Hijriah. Nah, sehingga kalau kita menyadari akan betapa kita sebagai manusia itu sangat sulit untuk diajak melakukan kebaikan, maka paling tidak lakukan perintah-perintah yang diajarkan baginda Rasulullah SAW itu untuk terus kita sinergikan, sehingga kita nanti ketika Ramadan datang insya Allah kita akan sudah bisa nyambung, sudah tune in, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas itu dengan kesadaran yang betul-betul memberikan dampak dalam kehidupan kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di samping persoalan-persoalan yang menyangkut ibadah yang menjadi rutinitas kita, ada hal yang perlu coba kita lakukan bersama, bahwa kita harus selalu melakukan evaluasi terhadap ibadah yang kita lakukan. Jangan pernah kita berpuas diri ketika kita sudah melakukan ibadah, meskipun itu ibadah berjamaah, meskipun ibadah di masjid, tetapi kita harus ingat evaluasi itu harus selalu kita lakukan. Karena apa? Rasulullah pernah memberikan nasihat pada kita ya, dengan kalimat ya, "Man lam tanhahu salatuhu 'anil fasya' wal munkar lam yasdad minallah illa buddha." Barang siapa yang salatnya tidak bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar, maka Rasul menyatakan lam yasdad minallah. Orang itu tidak semakin dekat dengan Allah, justru semakin jauh dari Allah. Karena itu renungan kita hari ini, dan mari kita coba biasakan, kita kondisikan diri kita untuk sadar dan introspeksi bahwa ternyata beribadah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena kalau kita renungkan kembali bahwa ternyata sulit sekali kita menjadi orang-orang yang khusyuk ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan itu adalah perbuatan yang besar, yang agung. Akan tapi itu sulit untuk dikerjakan, melainkan bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Yaitu orang yang memiliki prasangka yang kuat bahwa nanti akan kembali kepada Allah, akan dipertemukan dengan Allah SWT. Semoga renungan ini bisa menjadikan motivasi bagi kita untuk terus ya menjadikan diri kita orang-orang yang siap untuk diatur oleh Allah. Dan kita harus ingat bahwa
kita terdoktrin dengan kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kita mati melainkan ketika kita sudah mengislamkan diri kita dengan sebenar-benarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah la haula wala quwwata illa billah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia ini mari kita coba renungkan kembali betapa orang yang bertakwa itu akan mendapatkan fadilah yang luar biasa. Di antaranya yang diabadikan dalam surat At-Tolaq ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan semua persoalan hidup yang menjadi kesulitan kita, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah, akan diringankan oleh Allah, dan Allah memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena mari kita kuatkan pemahaman kita dan referensi dari apa yang kita inginkan itu semua sudah tertera di dalam Al-Quran Karim, dan tugas kita adalah bagaimana kita mencermati Al-Quran itu sehingga kita bisa jadi figur yang bisa terus istiqomah di dalam kita beramal. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Itulah ya sedikit yang perlu coba kita renungkan bersama. Semoga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali ketemu Ramadan di tahun depan, dan kita berharap semoga aktivitas ibadah ini terus kita bisa lakukan secara istiqomah, dan ternyata istiqomah itu hanya akan kita dapatkan ketika kita sadar bahwa ternyata hidup ini harus didasari dengan kesabaran serta keikhlasan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Demikian, semoga ini menjadi renungan kita. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Semoga Allah memberikan karunia-Nya kepada kita, memberikan kesempatan pada kita untuk terus berbenah memperbaiki kualitas hidup kita, dan kita berharap semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma fid lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadir ajab. Allahumma hdina ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma tim lana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma tim lana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma tim lana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.